Banyak orang selama ini salah kaprah. Dan akhirnya membuat Anda dan saya salah bertindak. Karena sering melihat konten yang beredar di luar sana. Oke? Akhirnya banyak orang melewati tahapan, bahkan belum aman. Bahkan dia belum aman. Belum aman. Dia sudah mencoba ke gaya hidup orang nyaman. Oke? Aman pun belum. Sekali lagi loh ya. Aman itu berarti udah nggak perlu mikirin apa-apa. Bahkan aman sekalipun, itu sudah nggak perlu memikirkan semua kebutuhan. Karena sudah terpenuhi semua. Tapi banyak orang di Indonesia, bahkan kondisi belum aman, mereka udah ngejar nyaman. Ngelihat teman-teman posting ke luar negeri terus, atau nginep ke hotel, keluar kota, kemana. Ya kan? Akhirnya, kehidupan belum aman pun, mereka mencoba melakukan hal yang sama, hanya supaya isi kontennya, media sosialnya, bisa menampilkan seakan-akan hidupnya sudah nyaman. Jadi mereka membohongi diri sendiri untuk bisa tampil nyaman. Bagi saya konyol banget. Kenapa konyol? Karena habis pulang, bingung habis itu. Aman aja belum kok. Saya bukan cerita orang yang sudah aman ya, bahkan belum aman, dia sudah bertindak seperti itu. Jadi tahapan ini nggak boleh langsung dilompatin, rekan-rekan. Banyak banget orang-orang yang melompat. Bahkan dia belum membuat diri mereka aman. Mereka sudah langsung maunya lompat ke gaya hidup yang nyaman, bahkan mapan. Oke, apa akibatnya? Akibatnya mereka stres. Ya, stresnya nggak terlihat di medsos. Karena di medsos harus menampilkan selalu senang kan ya. Menampilkan yang baik-baik aja. Katanya orang kan begitu ya. Dunia tipu-tipu katanya. Dunia maya itu dunia tipu-tipu ya. Apa yang ingin ditampilkan dan dikasih lihat itu yang di-sharingkan. Yang kebanyakan itu nggak pernah di-sharingkan. Jadi mudah-mudahan habis ini Anda dan saya tidak hanya melihat orang-orang posting-posting terus kemudian kita merasa iri hati. Meskipun sedikit dalam diri kita iri, kepengen ya bisa seperti itu. Jangan ya, jangan pernah punya perasaan iri hati, tapi jadikan itu sebagai inspirasi buat kita. Oh, nanti saya kepengen juga loh bisa seperti itu. Itu inspirasi. Kalau iri itu adalah, aduh, enak ya hidupnya, kok aku enggak ya? Nah, itu iri. Hati-hati ya. Boleh jadikan kehidupan orang yang nyaman jadi inspirasi kita, tapi jangan jadikan itu buat kita iri. Tetapi yang paling penting adalah jangan memaksakan diri kita kalau kita belum aman untuk lompat ke nyaman, bahkan ke mapan. Oke? Ya. Sekarang, berarti target pertama kita apa sih? Target pertama kita adalah buat diri kita Aman. aman terlebih dahulu. Aman, rekan-rekan di sini, saya clear semua. Aman itu berarti tidak hanya bisa hidup untuk 1 bulan ke depan. Oh, bulan depan saya udah terpenuhi semua kebutuhan saya. No, 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 no. Aman bukan hanya bisa untuk hidup 3 bulan ke depan. Oh, kalau ada apa-apa 3 bulan juga masih bisa kok. No, 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 no. Aman itu adalah kita punya untuk 1 tahun ke depan. Tahun depan anak saya butuh uang berapa, itu kita sudah punya dananya sekarang. Oke? Mobil saya pengeluarannya berapa, itu sudah ada dananya. Sehingga kalau terjadi, misalkan harus ganti ban, ya 4 ban senilai, misalkan total itu 20-an juta, kita sudah punya dananya. Atau bahkan mungkin 28 juta, 30 juta, kita sudah punya dananya dari sekarang. Ini kondisi aman, rekan-rekan. Bisa dipahami nggak? Jadi kalau misalkan kita belum punya persiapan untuk 1 tahun ke depan, aslinya kita belum aman. Jangan memaksa diri untuk nyaman terus-menerus. Loh, tapi boleh dong saya healing, saya jalan-jalan. Boleh nggak? Boleh dong, masa nggak boleh? Tetapi ingat, jangan tiap hari atau tiap bulan seperti orang yang sudah nyaman. Ingat, kita masih bahkan amannya ini harus kita jaga. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Halo? Halo? Bisa pahami sampai sini? Olah. Nah, Ya. masalahnya satu lagi. Banyak nggak orang yang dari kondisi mapan
Sudah mapan dia. Kondisi nyaman akhirnya turun ke tingkat hanya bisa aman. Ada? Ada, Ada. banyak. Ada ya? Ada. Bahkan ada yang sudah nyaman dan aman, akhirnya balik tidak aman sama sekali. Ada? Ada. Banyak. Banyak. Oke, banyak. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Apakah karena dia orang yang malas? Apakah tentu. karena dia orang yang tidak mau berusaha? Apakah nasibnya buruk? Apakah takdirnya buruk? Atau apa yang terjadi sebenarnya rekan-rekan? Kira-kira apa? Ini kita diskusin. Bisa macam-macam. salah satu. Dapat musibah. Oke. Kalau orang yang aman, kalau sudah aman gitu ya, terus kemudian dia dapat musibah, tiba-tiba jadi nggak aman. Bisa terjadi, bisa. Ya, tabungannya habis semua karena ada musibah gitu ya. Bisa jadi. Thank you Bu Turi. Yang lain? Ada yang keluarganya karena cuma satu income, ayahnya aja yang punya kerjaan ya, hidupnya udah nyaman, posisi udah bagus sebelumnya, tiba-tiba mengalami dipecat mungkin, atau ayahnya meninggal terus nggak bisa kerja lagi sehingga nggak punya penghasilan. Bisa terjadi? Bisa. Sangat banyak. Sangat banyak. Tapi kan dia ada asuransinya. Iya, ada asuransinya itu ketahan untuk beberapa bulan, dia bisa hidup tetap dengan gaya hidup yang sama. Tetapi untuk ke depannya apa yang terjadi gitu ya. Nah, bisa jadi ketipu, betul. Jadi apapun yang sudah dihasilkan, ditaruhin semua ke sana, terus kemudian ketipu, hilang sampai ratusan juta, miliaran misalkan. Ya, bisa terjadi, sangat bisa. Oke, semua itu bisa terjadi rekan-rekan. Ya, tetapi ada juga satu hal di mana tidak ada musibah dalam hidupnya. Oke, tetapi dalam perjalanannya kehidupan mereka tidak pernah bisa aman. Saya kembali ya, bagi yang terlambat hadir, kita sudah membahas